Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel. Oke, teman-teman gengibah semuanya. Seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah kita saksikan, Piala Dunia U17 telah berakhir yang dihelat di Indonesia itu dengan kemenangan Jerman U17 yang menjadi juara dan Mali di peringkat ketiga. Jerman U17 mengalahkan Prancis U17 di final dengan adu penalti, teman-teman. Sedangkan U17 Mali dengan mengejutkan mengalahkan tim raksasa, tim kuat Argentina U17. Yang kita lihat, timnas Mali dari penyisihan sampai dengan final tuh mainnya luar biasa, teman-teman. Sehingga timnas Mali berhasil menempati posisi ketiga di Piala Dunia U17, teman-teman ya. Oke, terlepas dari itu semua, ada beberapa hal menarik yang terjadi selama perhelatan Piala Dunia U17, teman-teman, yang dilaksanakan di Indonesia di 3 stadion kebanggaan Indonesia, yaitu di Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, dan juga Stadion JIS Jakarta International Stadium. Yang saya sangat bangga, mungkin rakyat Indonesia bangga, perhelatan Piala Dunia U17 di Indonesia itu sangat lancar dan aman, teman-teman. Dan FIFA pun menyanjung pelaksanaan dari Piala Dunia U17 Indonesia itu sendiri, karena Indonesia sudah berhasil menjadi tuan rumah sekelas Piala Dunia kelas kategori umur U17 itu dengan aman dan menakjubkan, teman-teman. Bisa dilihat, kita walaupun timnas Indonesia sendiri U17 itu tidak bisa berbicara banyak, teman-teman, di ajang tersebut, dikarenakan kita hanya menempati posisi ketiga di penyisihan grup setelah bermain imbang 2 kali melawan Ekuador dan Panama, dan kalah kita melawan Maroko, sehingga kita tidak bisa melaju ke babak berikutnya, teman-teman. Padahal kita menjadi tuan rumah U17 di kandang kita sendiri, tetapi timnas Indonesia tidak bisa melangkah dan melanjutkan perjuangannya di event ini, teman-teman. Jadi kita hanya sebagai penonton dan juga penggembira, tapi is okay. Bisa dilihat penampilan timnas U17 lumayan baik, karena kita sejarah di Piala Dunia U17 ini kategori umur, karena kita bisa mencetak gol ya di setiap pertandingan, di 3 pertandingan tersebut. Jadi untuk mental dan juga permainan kita masih bisa terus diasah lagi ya, teman-teman. Walaupun ini kita berada di level yang sangat luar biasa, walaupun ini di kategori umur ya, teman-teman. Ya, walaupun kita menjadi penonton dan juga penggembira di ajang tersebut sebagai tuan rumah, tetapi di luar itu FIFA sangat menyanjung sekali pelaksanaan Piala Dunia U17 yang diadakan di Indonesia. Kenapa seperti itu, teman-teman? FIFA sangat mengapresiasi sekali, karena dilihat dari pertandingan awal, penyisihan, pembukaan, penyisihan sampai dengan final itu wajahnya tidak ada sama sekali halangan dan tidak ada sama sekali hambatan, sehingga pertandingan demi pertandingan terlaksana
hingga akhir teman-teman. Yang bikin kita bangga pun juga, FIFA itu memberikan privilege ke sedikit keberuntungan bagi kita sebagai tuan rumah. Itu nanti kedepannya FIFA mengajukan kembali Indonesia sebagai tuan rumah di ajang berikutnya teman-teman. Ini kan suatu kebanggaan teman-teman ya. Kita sebagai warga Indonesia dan juga pencinta sepak bola Indonesia itu sangat menjadi kebanggaan. Dikarenakan sebenarnya ini bukan, banyak media di luar sana dibilang Indonesia itu anak emas. Sebenarnya bukan teman-teman, karena Indonesia itu sudah siap, sudah matang dan sudah merencanakan dari awal untuk kelancaran di event Piala Dunia ini teman-teman. Jadi FIFA itu kan melihat bukan dari satu segi doang teman-teman. Jadi melihat beberapa aspek, beberapa teknis yang dapat melaksanakan event terbesar di dunia teman-teman, yaitu Piala Dunia 2007, Piala Dunia U17 ya teman-teman. Makanya Indonesia terpilih menjadi tuan rumah U17 menggantikan Peru yang dibatalkan karena ada hal yang belum mencukupi, persyaratan mencukupi untuk melaksanakan Piala Dunia U17 teman-teman. Jadi setelah FIFA mengumumkan hal tersebut, PSSI dan juga pemerintah terus menggenjot dan terus merencanakan agar event Piala Dunia U17 berjalan dengan lancar. Alhasil Piala Dunia U17 berhasil dengan sempurna, lancar dan tidak ada halangan hingga final, dan Jerman U17 pun menjadi juara ya teman-teman. Nah, menarik juga, legenda Prancis Youri Djorkaeff itu membuat statement bahwa kalau bisa setiap tahun turnamen itu diadakan Indonesia, karena selain masyarakatnya ramah dan juga warga Indonesia, rakyat Indonesia terutama untuk sepak bola itu antusiasnya tinggi sekali, dan infrastruktur dan manajemen dari pertandingan yang dilaksanakan di Indonesia tersebut berjalan dengan rapi dan lancar teman-teman. Jadi apa salahnya kalau di event berikutnya menurut Youri Djorkaeff itu kalau bisa dilaksanakan di Indonesia terus tiap tahunnya, maupun event apapun juga di kalender FIFA ya teman-teman. Nah, FIFA pun juga angkat jempol teman-teman, angkat jempol dan juga memberi semangat Indonesia untuk menjadi tuan rumah di event-event berikutnya ya teman-teman. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita. Yang awalnya kita merasa apakah yakin Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia, baik itu kategori umur dan juga nanti Piala Dunia sesungguhnya yaitu di Piala Dunia senior. Ternyata itu bisa dibuktikan teman-teman dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 kemarin teman-teman. Walaupun kita status timnas U17 itu lolos ke Piala Dunia sebagai tuan rumah teman-teman, tapi itu menjadi pengalaman, menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia terutama di kategori umur 17 nanti di timnas U20, agar kita tuh bisa beradaptasi dan juga bisa mengambil ilmu dari event yang telah berlangsung kemarin teman-teman. Jadi mental mereka dan juga kekompakan mereka terus diasah dan terus dijalin semenjak bertanding di event yang selesai pada bulan November kemarin teman-teman. Oke, jadi nah juga satu hal yang paling menarik bagi saya dan juga mungkin masyarakat Indonesia yang pecinta sepak bola timnas. Kalian tahu wasit kontroversi, wasit fenomenal yang ada di Italia, Pierluigi Collina, itu sangat tertarik sekali melihat apa yang sudah
terlaksana di Piala Dunia U17 kemarin. Dia sangat bangga, sangat senang sekali di Indonesia karena selain aman, terkendali dan juga merasa Piala Gikolina itu menjadi bagian dari Indonesia, teman-teman. Makanya Piala Gikolina nanti suatu saat atau mungkin dalam waktu dekat ini diajukan menjadi konsultan pelatih untuk pelatih lokal di Indonesia, teman-teman. Karena kita tahu Piala Gikolina ini untuk wasit-wasit di Indonesia, teman-teman, bukan pelatih ya, maaf. Kalian tahu sendiri untuk Piala Gikolina ini merupakan wasit internasional terbaik, teman-teman. Tegas, galak, dan tidak segan-segan untuk menghukum pemain apabila melakukan kecurangan atau melakukan pelanggaran berat. Ke pemain-pemain yang sudah merasakan dipimpin oleh Piala Gikolina mungkin merasa takut dan juga menghargai Piala Gikolina karena wasit ini sangat tegas sekali, teman-teman. Jadi kedepannya Piala Gikolina ini kemungkinan besar sangat membantu untuk kemajuan wasit-wasit di Indonesia, terutama ya, teman-teman ya. Karena wasit-wasit di Indonesia masih harus banyak di coaching, masih banyak harus konsultasi dengan wasit-wasit internasional yang sudah mendunia, yang sudah banyak pengalaman untuk gimana caranya menjadi wasit yang baik, wasit profesional, dan juga wasit yang sesuai dengan berjalan di jalannya FIFA ya, teman-teman. Jadi tidak ada lagi suap menyuap ataupun dengan yang lain. Nah, ini penting, teman-teman. Jadi intinya semenjak pagelaran Piala Dunia U17 itu banyak sekali privilege untuk kita sebagai negara Indonesia, baik itu dari FIFA maupun dari pemain-pemain dan juga legenda-legenda sepak bola di dunia, teman-teman. Jadi kemungkinan tahun-tahun berikutnya ini langkah baik di awal untuk menjadi Indonesia tuh lebih baik, dan juga banyak masukan dari senior dari pemain-pemain dunia ataupun legenda-legenda dunia, teman-teman ya. Jadi kita harus ngambil sisi positifnya dan juga ambil hikmahnya dari pertandingan U17 Piala Dunia U17 sendiri ini. Makanya kita sebagai warga Indonesia harus tetap yakin dan optimis. Bantu semangat, bantu doa, dan bantu support untuk kemajuan timnas Indonesia baik di kategori umur maupun di senior, teman-teman. Karena perjalanan kita, jenjang kita tuh masih banyak banget event-event dan partai-partai yang harus kita jalani di kategori umur dan juga di senior, teman-teman. Jadi bersyukur kita telah menyelenggarakan dengan sukses, dengan sempurna, dengan lancar event Piala Dunia U17 yang kemarin diadakan di 3 kota ya, teman-teman ya, di Jakarta, di Solo, dan juga di Surabaya. Nah, hasilnya walaupun Indonesia sebagai penonton aja ya tidak lolos ke fase berikutnya, tetapi di sisi lain kita mempunyai banyak manfaat dari event tersebut, teman-teman. Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi suatu momentum untuk timnas Indonesia bisa lebih maju dan timnas Indonesia bisa lebih berjaya di kedepannya nanti, teman-teman ya. Terutama juga PSSI dan juga pelatih yang sekarang melatih Sintayong dan juga Bima Sakti itu mendapatkan angin segar dan mendapatkan suntikan dari event kemarin, teman-teman, dari event dari Piala Dunia U17 ini, teman-teman ya. Gimana caranya kita lebih baik dan juga mengelola tim dengan baik dan sukses agar kita bisa berbicara banyak di ajang berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian aja konten dari saya. Apabila ada kesalahan dari ucapan saya mohon maaf ya. Oh, jangan lupa juga kalau misalkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe, teman-teman ya. Teman-teman Gibain Bola,
Apabila kalian semua pecinta timnas, silahkan di subscribe, di like, dan juga di komen agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, dan juga channel ini agar lebih berkembang ke depannya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Keep positif dan jaga persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.